Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita masih dari kitab An-Nahwu As-Shaghir. Baik, sekarang kita masuk pembahasan tentang kana wa akhawatuha. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah katakan bahwasanya kita sedang membahas al-jumlah al-ismiyah. Ya, qismu tsani itu jumlah ismiyah. Kalau kita membahas tentang jumlah ismiyah, tentu pasti kita akan menyinggung masalah al-mubtada dan khabar. Ya, mubtada dan khabar. Selain bab mubtada dan khabar, kita juga harus membahas tentang kana wa akhawatuha. Ya. Karena di di pertemuan sebelumnya kita katakan nawasih al-ibtida itu ada 3. Kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, dan dhanna wa akhawatuha. Ya, mubtada khabar sudah selesai kita bahas. Sekarang kita masuk yang pertama, kana wa akhawatuha, baru kemudian inna wa akhawatuha, dan seterusnya. Jadi pembahasan mubtada dan khabar itu kalau jumlah ismiyah yang normal, yang ghairu mansukhoh. Ya, karena kita katakan jumlah ismiyah ada 2 ya, mansukhoh sama ghairu mansukhoh. Kalau yang ghairu mansukhoh, yang mansukhoh itu ada 3, kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, dan dhanna wa akhawatuha. Nah, kita lihat apa itu kana wa akhawatuha. Wahya 13 fi'lan. Jumlahnya adalah 13 fi'il. Jadi kana itu fi'il ya, dan dia dinamakan fi'il naqis. Ya, fi'il yang kurang. Kenapa dinamakan kurang? Karena dia butuh kepada isim kana dan khabar kana. Kalau fi'il-fi'il yang lain, zahaba, qara'a, itu hanya butuh kepada fa'il, selesai. Zahaba tolibun, ja'a Muhammadun, selesai. Tapi kalau kana nggak bisa, kana tolibun, selesai, nggak bisa. Jadi butuh kepada isim kana dan khabar kana. Makanya dinamakan fi'il naqis. Nah, jadi kana itu punya saudari, jumlahnya adalah 13. Ya, 13 sama kananya. Di sini kita ambil beberapa kana. Ya, kana itu sendiri artinya apa? Kana itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia banyak artinya ya. Tergantung kepada konteks kalimatnya nanti. Intinya kana itu untuk menunjukkan perbuatan kerja sesuatu yang sudah lampau. Karena kana bentuknya madi. Misalkan kita mengatakan Muhammad itu rajin, tapi sekarang sudah nggak rajin. Dulu dia rajin, sekarang nggak. Maka kita gunakan kana di situ. Maka kita katakan kana Muhammadun mujtahidan, rajin. Ya, di situ kita gunakan kana. Atau kita mengatakan misalkan tadi udara cuaca itu mendung, sekarang sudah cerah, maka kita gunakan kana di situ. Itu mana kana ya. Kemudian asbaha, asbaha artinya menjadi, ya, menjadi. Atau untuk menunjukkan waktu pagi, dari kata subuh, ya, asbaha. Ya, asbaha mu'minan, ya, dia masuk ke waktu pagi dalam keadaan beriman. Ya, dia orangnya kafir, malamnya kafir, paginya sudah beriman, maka dikatakan asbaha. Man asbaha minkum mu'minan. Di hadis dikatakan barang siapa yang di pagi hari dalam keadaan mukmin, punya rumah, ada tempat bernaung, ada makanan pada hari itu, maka dia sudah diberikan kekayaan dunia. Adha, adha artinya di waktu duha, ya, waktu duha. Misalkan antum mau pergi ke Madinah di waktu duha, kita katakan adhaitu ilal Madinah. Ya, saya pergi di waktu duha ke Madinah. Adha Muhammadun mujtahidan, misalkan Muhammad bersungguh-sungguh di waktu duha. Dhalla itu lil istimrar, artinya terus, ya, terus menerus. Amsa itu di waktu sore, ya, amsa dan asbaha. Kemudian bata itu waktu malam. Kemudian soro artinya sama dengan asbaha, ya, artinya menjadi. Hanya saja kalau asbaha itu ada 2 artinya, menjadi atau waktu pagi. Tapi kalau soro hanya 1 saja, menjadi doang. Laisa, setidak. Mazala artinya sama dengan dhalla, terus. Manfakka, mafatia, mabariha, madama, ini semua artinya sama. Sama artinya terus menerus. Ya, mazala, manfakka, mafatia, mabariha, sama madama, itu hanya terus menerus, berkelanjutan.
itu dia 13 fiil dari saudari kana. Wahya tarfa'ul mubtada'a wa yu'rabu ismaha. Ya, akhawat kana itu fungsinya, amalannya adalah dia memarfukan mubtada dan berubah nama menjadi isimnya, isim kana. Wa tansibul khabar, yang tadinya khabar mubtada sekarang jadinya khabar kana. Wa amma hiya fi nafsiha, adapun dia sendiri, kana dan saudara-saudarinya, fatu'rabu i'rabal fi'li madian wa mudhari'an wa amran. Maka dia i'rabnya itu i'rab fi'il, ya. Fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Kana misalkan, kana madi, yakunu mudhari, yakun amr. Jadi i'rabnya ya i'rab fi'il biasa begitu. Misaluha, contohnya, kana Bilalun mu'minan. Bilal dulunya beriman. Nah, berarti kana di sini mah madi. I'rabnya berarti i'rab fi'il madi. Kana fi'il madi mabniyun alal fathi wal fa'il dhamir mustatirun taqdiruhu huwa. Ya, wa mazala sabiran, dan dia terus-menerus sabar. Ya, sabiran itu bersabar. Mazala juga di sini akhwat kana. Ya, mazala artinya terus-menerus. Fasara muadzin, maka i'rabnya satu persatu nanti ma apa, zala apa. Ma itu manafiyah, zala itu fi'il madi. Sara muadzinan, sara fi'il madi, ya. Kemudian muadzinan. Wa tasirul banatu ummahatin. Anak perempuan itu menjadi ummahat, ibu-ibu, ya, setelah menikah menjadi ummahat. Wa asbih syakiran. Asbih itu fi'il amr dari kata asbaha. Jadilah orang yang bersyukur di pagi hari. Ya layanu kuni da'iyatan. Ya layan, layan ini nama orang perempuan, ya. Kuni da'iyatan, jadilah engkau da'iyah. Perhatikan di sini kuni. Kuni ini fi'il amr dari kata kun, ya. Kun kalau dhamir anti itu kuni jadinya. Sebagaimana perkataan api api ketika membakar Nabi Ibrahim, ya. Dia dimasukkan dalam api, dikatakan kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Jadilah kamu dingin wahai api. Api dihukumi mana? Taib. Jadi ya layan kuni da'iyatan, wahai layan jadilah engkau seorang dai. Wala yazaluna mukhtalifina. La yazalun artinya terus menerus, mukhtalifin artinya berbeda, khilaf, ikhtilaf, berbeda-beda pendapat. Wala yazaluna mukhtalifina, dan mereka terus berbeda-beda pendapat, berbeda-beda sikap. Taib, itu dia pembahasan kana wa akhawatuha. Insyaallah kita lanjutkan ke nawasih selanjutnya, yaitu inna wa akhawatuha, kemudian dhanna wa akhawatuha. Nah, selesai itu baru kita masuk ke al-qismu ats-tsalits. Baru kemudian al-qismu rabi, selesai dari kitab ini. Jadi sedikit saja, ya. Sekarang saja kita sudah setengah dari kitab. Taib, Allah taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.